Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari Ibu Laila, yaitu membuat PPT interaktif kelompok 8, yang dimana berjudul karakteristik mata pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah dan integrasi proyek penguatan profil Pancasila serta profil pelajar rahmatan lil alamin dalam kurikulum Merdeka, yaitu karakteristik pelajar inti. Nah, di sini ada dua, yaitu karakteristik mata pelajaran matematika dan juga mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada mata pelajaran matematika, yang pertama itu adalah objek yang abstrak, yang kedua itu adalah kebenaran berdasarkan logika, yang ketiga adalah pembelajaran serta secara bertingkat dan kontinu, dan yang keempat itu keterkaitan antara materi, dan yang kelima itu adalah pola pikir deduktif, yang keenam bahasa matematika yang jelas dan juga spesifik, dan yang ketujuh adalah orientasi pada penguasaan materi dan juga kompetensi. Nah, di dalam karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada tiga. Yang pertama adalah mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi. Kenapa? Karena negara kita itu adalah negara Indonesia yang dimana menggunakan bahasa Indonesia, walaupun di Indonesia itu memiliki suku bahasa yang berbeda-beda, tetapi tetap kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Yang kedua adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, yang dimana itu membentuk keterampilan berbahasa secara reseptif atau bisa disebut juga dengan menyimak dan juga membaca. Yang ketiga adalah memilih keterampilan berbahasa produktif atau berbicara dan juga menulis. Selanjutnya adalah karakteristik mata pelajaran inti. Karakteristik mata pelajaran pada pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah multidisciplinarity, yang kedua adalah civic skills, yang dimana itu dibagi menjadi dua, yaitu intellectual skills dan juga participatory skills. Yang ketiga adalah civic disposition atau watak kewarganegaraan, dan yang ketiga adalah struktur keilmuan dan juga kompetensi, dan yang kelima itu adalah integrasi dengan mata pelajaran lain. Nah, maksudnya dalam integrasi pada mata pelajaran itu adalah antara komunikasi atau adalah pemersatuan antara pelajaran seperti pelajaran bahasa Indonesia dan juga matematika. Nah, selanjutnya ada karakteristik mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Yang pertama adalah pengetahuan alam, yang kedua eksperimen dan juga observasi, dan yang ketiga adalah teknologi modern. Nah, pada karakteristik mata pelajaran IPS, itu adalah IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosialisasi. Nah, selanjutnya itu adalah IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan juga kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat. Yang ketiga adalah mata pelajaran IPS itu disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu, yang dimana dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Setelah itu ada konsep P5 dalam kurikulum Merdeka. Itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, merupakan salah satu bentuk implementasi dari kurikulum Merdeka yang berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai Pancasila beserta didik. Setelah itu adalah hubungan P5 kurikulum Merdeka. Nah, apa sih hubungan antara P5 dengan kurikulum Merdeka? Nah, di dalam hubungan ini memiliki 4, yaitu pembelajaran yang kontekstual dan juga berbasis proyek. Kenapa berbasis proyek? Karena kurikulum yang kita gunakan itu sekarang kurikulum Merdeka, yang dimana menggunakan proyek. Yang kedua itu adalah pengembangan pada keterampilan abad tahun 21. Setelah itu adalah pendidikan yang fleksibel dan juga personal. Yang terakhir ada integrasi antar mata pelajaran. Setelah itu ada faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasi P5 pada kurikulum Merdeka. Apa sih faktor pendukung dan faktor penghambatnya? Nah, faktor pendukung itu adalah partisipasi antara guru dan sekolah dalam pengembangan kurikulum. Bukan hanya dalam partisipasi guru dan sekolah saja, jadi ada partisipasi dari luar sekolah, dari
kepala sekolah, terus dari masyarakat-masyarakat yang ada di sekolah. Yang kedua itu ada peningkatan kualifikasi guru. Jadinya setiap tahun ataupun setiap semester itu ada peningkatan peningkatan kualifikasi guru. Yang ketiga itu adalah penyediaan materi pendidikan yang relevan, dan yang terakhir itu adalah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, faktor penghambatnya apa? Faktor penghambatnya itu adalah karakteristik peserta didik yang berbeda. Kenapa demikian? Karena peserta didik itu memiliki watak yang berbeda-beda, memiliki cara belajar dan gaya belajar yang beda-beda. Maka itu kita faktor penghambatnya itu adalah apa? Kayak ini, karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Setelah itu adanya kurangnya pemahaman tentang profil pelajar Pancasila, dan ketiga kurangnya fasilitas. Kurangnya fasilitas itu seperti guru pendamping. Karena di Indonesia itu kurang sekali adanya guru pendamping. Bukan yang dimaksud guru pendamping itu seperti guru pendamping yang ada di sekolah ataupun guru pendamping yang ada di luar sekolah. Selanjutnya itu adalah hubungan PPRA pada kurikulum merdeka. Nah, pada pelajar rahmatan lil alamin ini dapat diartikan sebagai pelajar yang taat terhadap agama yang ia anut, bukan hanya agama Indonesia, karena bukan hanya agama Islam, bukan hanya agama Kristen saja, tetapi banyaknya agama yang Indonesia itu yang menjadi ajaran terhadap siswa yang berbeda-beda agamanya. Nah, terus setelah itu memiliki kepribadian yang terhormat dan juga berfokus pada menanamkan moderasi beragama, yang dimana itu dapat diimplementasikan melalui kegiatan yang dirancang secara sistematis dalam proses pembelajaran, serta melalui praktik kebiasaan yang mendukung sikap moderat. Selanjutnya ialah hubungan antara PPRA dengan kurikulum merdeka. Yang pertama itu adalah pendekatan pembelajaran berbasis proyek barusan. Yang tadi sudah saya jelaskan, pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua itu pengembangan karakter dan soft atau skills. Yang ketiga ialah relevansi dan kontes pembelajaran. Dan yang keempat kemandirian dan kreativitas siswa kolaboratif dan juga komunikasi. Terima kasih itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.